Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Inaya Nurulita Jana dengan NIM 2018-28036 dari jurusan Manajemen Universitas Patimura, Ambon. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari jurnal yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama, nah, jadi teman-teman, teknologi informasi sangat berkontribusi besar terhadap keberhasilan usaha kecil menengah. Dalam proses perjalanan UKM itu sendiri, dia mengalami proses transformasi yang tadinya konsep konvensional beralih menjadi konsep digitalisasi. Ya, walaupun tidak sepenuhnya menggunakan konsep digitalisasi ini. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan, dan efisiensi pertukaran informasi dalam jumlah yang besar. Studi kasus di Eropa juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% produktivitas itu dicapai melalui investasi di bidang TI atau teknologi informasi ini. UKM dikatakan memiliki daya saing global apabila ia mampu menjalankan operasi bisnisnya secara reliable, seimbang, dan juga berstandar tinggi. Nah, UKM menggunakan teknologi informasi ini menjadi alat yang paling efektif dan efisiensi dalam menjalankan usaha untuk mendorong penjualan mencari untung yang sangat besar. Nah, hampir dari 90% dari total usaha yang ada di dunia merupakan kontribusi dari UKM itu sendiri loh. Nah, untuk terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal dan untuk menghadapi krisis ekonomi dan perdagangan bebas tersebut, UKM dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya agar dapat terus berjalan dan berkembang. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan teknologi informasi itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu pada salah satu gambar ini. Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan TI di UKM, salah satu di antaranya adalah banyaknya komputer yang dimiliki oleh UKM berdasarkan penelitian tersebut. Jadi pada dasarnya setiap UKM ini telah memiliki komputer untuk membantu proses usahanya dengan komposisi 1-3 dengan sekitar 69%, 4-10 sebesar 11%, dan lebih dari 10 sebesar 18% dan hanya 2% yang tidak menggunakan komputer atau tidak memiliki komputer. UKM yang memiliki komputer dalam membantu sistem usahanya berarti mereka telah mengetahui bahwa pentingnya TI atau teknologi informasi ini untuk meningkatkan produktivitas UKM yang nantinya akan bermuara pada pembentukan UKM yang berdaya saing. Nah, jika saya menjadi seorang konsultan, saran yang akan saya berikan kepada usaha kecil menengah yaitu yang pertama, tetap mempertahankan kualitas produk terbaik kalian karena biasanya konsumen itu lari ke pesaing hanya karena kualitas layanan dan produk suatu perusahaan itu menurun. Maka dari itu, jangan sampai untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal justru kita kehilangan konsumen atau pelanggan kita. Dan untuk saran yang kedua yaitu meyakinkan pemilik untuk terus mempertahankan layanan berbasis teknologi informasi dan melakukan inovasi-inovasi teknologi informasi agar lebih menarik minat pelanggan. Jadi bukan cuman hanya itu saja atau konsep itu saja yang diterapkan, tapi harus punya inovasi-inovasi dan konsep-konsep baru untuk kedepannya untuk jauh lebih menarik dan membangkitkan minat pelanggan. Untuk yang ketiga yaitu mengadakan kerjasama dengan pakar teknologi yang lebih handal. Nah, karena mengingat kembali bahwa perkembangan revolusi industri itu semakin hari semakin berkembang pesat. Nah, sekarang ini kita sudah berada pada revolusi industri 4.0 yang nantinya akan berubah lagi. Maka dari itu perlu adanya kerjasama dengan tim-tim atau teknologi informasi yang lebih handal dengan pakarnya agar nanti ke depannya kita mampu memiliki daya saing yang jauh lebih kuat lagi. Nah,
Untuk yang keempat yaitu mengusulkan pelatihan di bidang TI kepada para karyawan agar mahir dan inovatif untuk memanfaatkan teknologi informasi. Nah, teman-teman, untuk rekomendasi spesifik itu sendiri, yang pertama yaitu mengusulkan promosi dengan menggunakan media sosial. Untuk penggunaan media sosial ini, maka sistem jaringan yang kita buat itu akan menyebar luas. Nah, maka dari itu perlu adanya promosi melalui media sosial. Untuk yang kedua yaitu mengusulkan agar pesanan pelanggan dapat dilakukan dengan sistem online. Untuk yang ketiga yaitu mengusulkan pembayar pesanan dilakukan dengan sistem online banking, bisa melalui aplikasi online banking atau m-banking, BCA dan lain-lain. Dan untuk yang keempat, mencoba menerapkan coba dulu baru bayar, yang dimana agar pelanggan juga semakin percaya dan puas dengan kualitas yang kita punya. Maka dari itu perlu adanya kepercayaan dari pelanggan itu sendiri. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, sebenarnya itu mampu membantu usaha-usaha kecil. Salah satunya yaitu internet. Dengan usaha skala kecil, itu dapat lebih cepat memperluas dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, informasi produk dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ada beberapa cara lain yang bisa digunakan, yaitu ada 3, yaitu yang pertama bisa melalui komunikasi, bisa melalui riset, dan juga bisa melalui promosi. Nah, dan dengan melalui promosi ini biasanya itu biaya promosi itu akan jauh lebih murah dibandingkan promosi konvensional. Maka dari itu hanya patut diingat, kecepatan kesebaran berita di internet ini sangat cepat, sehingga perusahaan juga harus mampu menjaga kualitas layanan dan produk yang dihasilkan. Nah, maka dari itu, pemanfaatan teknologi ini banyak memberikan keuntungan kepada bisnis dengan skala kecil. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya usaha-usaha kecil yang melakukan penawaran online yang menunjukkan bahwa dengan berjualan online ini dapat meningkatkan keuntungan karena pangsa pasar sekarang ini semakin hari sudah semakin luas, serta biaya promosi yang dapat diminimalkan oleh bisnis kecil. Nah, jadi teman-teman, untuk memperjelas lagi, saya akan memberikan salah satu contoh konkret atau contoh kasus nih. Maka dari itu, saya akan memberikan salah satu produk dari usaha kecil ini. Intinya di sini usaha ini sudah terkenal dan pasti dia sangat banyak peminatnya. Nah, maka dari itu, ikuti saya untuk membelinya. Teman-teman, di sini saya sudah membeli dan sudah mencoba dari beberapa produk dari usaha kecil ini. Ini merupakan franchise dari kebab Turki Baba Raffi. Merupakan sebuah bisnis makanan cepat saji yang dimana semakin dikenal luas. Awal mula kebab Turki Baba Raffi ini merupakan wirausaha kecil yang didirikan oleh Hendy Setiono. Beliau ini termasuk dalam deretan entrepreneur muda yang terbaik di tahun 2007. Nah, karena dalam waktu yang singkat bersama dengan bisnisnya, beliau mampu merintis usahanya ini kurang lebih dari 5 tahun.
Nah, maka dari itu beliau mendapatkan penghargaan sebagai pengusaha Indonesia yang berprestasi di abad 21. Nah, teman-teman, jadi pasti kita akan bertanya-tanya nih, dari mana sih awal mulanya beliau bisa berhasil merintis usahanya sampai sukses seperti itu. Jadi, keberhasilan dari Hendy Setiono ini sendiri didukung oleh fasilitas website yang inovatif. Jadi, di dalam website tersebut diberikan macam-macam ikon menu yang dimana dapat memudahkan pelanggan dan investor untuk melihat segala hal tentang kebab Turki Babarafi. Dengan memanfaatkan teknologi website, usaha kecil pun mampu mencapai kesuksesan dengan cepat melalui promosi dengan biaya yang rendah. Karena menggunakan fasilitas internet, membuat homesite dari kebab Turki Babarafi ini akan dilihat dan dikunjungi oleh banyak pihak dikarenakan cakupan internetnya yang sangat luas. Maka dari itu, dengan melalui website ini beliau mampu merintis usahanya hingga sukses karena dia mampu tersebar luas hingga ke penjuru dunia. Nah, jadi itu dia teman-teman, jawaban dari beberapa pertanyaan berdasarkan jurnal yang telah dibaca. Semoga dengan presentasi ini atau dengan jawaban-jawaban yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang usaha kecil menengah ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin ini sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.